Hari laku berapa porsi, Mas? Isi nggak nentu ya. Mhm. Paling patokannya telur. Patokannya Telur. telur. Berapa telur tuh? Sehari itu sekitar 25 kilo. 25. Gue punya rezeki ya, gue usahain buka deh situ. Buka lapak. Doa itu selalu ada, Bang. Bener. Apalagi doa ibu. Itu nomor satu itu ya. Nomor satu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di podcast Rai, saya Rifan Adil Ijlal. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang anak muda inspiratif yang memiliki usaha yaitu Mas Iqbal. Ya. Selamat datang Mas Iqbal. Selamat datang, Mas. Baru. Nah, di sini Mas Iqbal salah satu pengusaha di Tanjung Priok yang memiliki usaha. Mungkin bisa ceritakan Mas Iqbal usahanya apa? Jajanan kuliner. Kuliner. Iya. Kulinernya apa tuh? Awal sih baru pertama kali telur gulung. Telur gulung. Iya. Oh. Kritisnya lah pokoknya telur gulung itu. Dari tahun berapa itu? Telur gulung. Dari tahun 2018. 2018 Iya, habis kontrak itu dari perusahaan. Langsung jualan deh itu. Oh, berarti sekarang udah ada berapa cabang? Alhamdulillah 4. 4 cabang. 4 cabang. Berarti telur gulung semua tuh 4 cabang. Beda menu. Oh, beda-beda menu. Iya. Apa aja tuh menunya? Kayak ada telur gulung, martabak telur, terus tokoyaki, sama martel telur puyuh. Oh, berarti semuanya emang berhubungan sama telur lah ya. Iya, berhubungan sama telur gitu. Oh, Jadi oke. Jualannya di mana? di Jalan Gadang. Di Jalan Gadang. Iya, Jalan Gadang. Oh, oke. Itu buka dari jam? Buka sih sore sih jam 4, Jam 4 sampai jam? jam 12 sampai roboh pokoknya. Oh, sampai habis lah ya. Sampai habis ya. pokoknya, iya. Tiap hari gitu ya? Setiap hari kayak Tiap gitu. hari. Oke. Itu kenapa Mas Iqbal? Kenapa memilih jualan makanan nih? Awal sih juga nggak tahu gitu. Kok bisa gue jualan kayak gini? Padahal kan gue lulus STM ya. Beda nih ya. Beda lah sama Tata Boga ya kan. Iya. Gimana nih jurusannya nih ya kan. Betul. Kok lu bisa jualan telur gulung gitu. Awal gue jual telur gitu, gue modal nekat sih. Oh gitu, tapi emang dulunya emang basicnya suka masak atau gimana? Yes, suka masak. Oh suka masak? Kayak bokap, keluarga, gue itu suka masak. Adik gue juga suka masak. Suka jago masak lah. Oh pokoknya. gitu. Iya. Berarti itu berawal dari eksperimen jadi telur gulung atau sebelumnya emang, wah gue udah biasa nih buat telur gulung? Awal sih belum bisa telur gulung gitu. Gue belajar sih awal. Gue belajar karena gue buka HP ya kan di TikTok gue kok telur gulung kayak asik nih. Ya kan? Nah ya udah dari situ gue langsung terjun deh. Gue belajar situ. Belajar udah bisa. Gue jualan online dulu sih. Oh, online dulu? Iya. Berarti belum ada lapak nih? Belum ada. Gue jualan di Instagram dulu ke teman-teman gitu. Satunya 2.000 nih. Oh iya. Ada telurnya aja, ada pakai sosis. Udah akhirnya gue bikinin, ada yang pesen, gue catet, gue anterin ke rumah-rumahnya. Oh berarti by order ya pesennya? By order ya. Oke. Iseng aja sih, Iya. gabut waktu kosong. Ya gue punya rezeki ya, gue usahain buka deh situ. Buka lapak akhirnya? Buka lapak. Berarti prosesnya berapa lama dari jualan online ke buka lapak? Punya lapak pertama nih? Online itu sih cuma seminggu doang. Oh seminggu? Seminggu. Jadi gue nyobain itu pertama gue bikin, kayaknya enak juga nih. Gue kasih tahu keluarga gue nih cobain. Kayak sabi nih ya kan. Oh yaudah gue cobain buat jualan nih. Akhirnya gue berani dong. Banyak respon yang baik. Enak nih ya kan. Tapi ada kejanggalan. Ini kurang asin apa kurang gimana nih. Ada masukan gitu. Oke. Setelah itu berarti buka nih lapak pertama. Lapak gue langsung buka pertama. Itu modal nekat itu. Oh gitu? Waduh. Gue itu... Di mana? Di Jalan Gadang? Di Jalan Gadang itu. Gue sampai minta ke om gue itu besi baja ringan tuh kan? Iya. Ya awalnya itu gerobak gue itu dulu bekas pot bunga. Oh gitu? Iya. Bekas pot bunga itu baja ringan. Jadi 3 meter kali 4 apa gitu. Nah gue akhirnya punya ide inspirasi kan. Kayak kok tangan gue bisa begini nih, bisa desain gambar gerobaknya. Iya. Akhirnya gue coba untuk ngobrol sama om gue. Ini bisa gak om? Dipakai gak? Oh kenapa? Buat bikin gerobak. Boleh asalkan jangan dikiloin. Dari situ langsung deh gue bawa tuh pakai gerobak tuh langsung ke Pak Haji tuh bikin gerobak. Sampai Pak Haji kaget kan. Kok gila baja ringan bikin gerobak. Aduh, ini situasi terdempet lah itu. Ya itu bener. Itu
tidak terduga lah. Terduga lah. Iya bisa kayak gitu keajaiban. Gue sampai benar-benar kritis banget sih. Tapi alhamdulillah gue sampai gerobak gue itu bisa bikin gerobak. Terus gue punya ide kayak gue punya sinyal, kayak bikin banner apa beli kayu-kayu awalnya sih gitu dulu sih. Bisa jadi gerobak. Selama seminggu gue itu nyari lapak deh. Susah banget. Oh gitu? Iya. Udah sempet nyari kemana aja? Di Jalan Gadang aja sih. Jalan Gadang aja? Iya, cuman penuh banget sih. Gue dengan gue baca doa ya kan. Semoga ada yang gue inginkan. Ada deh itu. Berarti kekabul tuh doa ya? Kabul tuh selama seminggu itu gue lewat mulu. Iya. Gokil emang. Berarti kekuatan doa tuh ada tuh, kekuatan doa. Nah, pokoknya doa itu selalu ada. Bener. Apalagi doa ibu. Itu nomor satu itu ya? Nomor satu itu. Faktor bener. penentu, doa orang tua. Itu pokoknya. Ya, gue juga nggak bisa berkata apa-apa ya. Iya. Awal dagang itu malu aja. Berarti, tapi sebelum dagang itu sempat kerja berarti ya? Kerja. Di mana kerjanya, Mas? Banyak sih. Gue awal sih jadi security. Oh gitu? Iya. 2 tahun gue habis kontrak. Terus gue nge-grab. Habis gue nge-grab 3 bulan. Sambil cari lamaran gue di Indomaret. Di Indomaret 3 bulan juga. 3 bulan. Berarti pekerjaan terakhir apa sebelum terjun di dunia usaha? Biro jasa gue. Oh, biro jasa. SIM A, SIM C. Oh, oke. Banyak banget. Iya. Cuman berarti baru nemu passion di dunia usaha tuh pas dagang telur nih. Dagang telur itu pas terakhir gue 2018 biro jasa udah nggak ada tuh karena OTT KPK kan. Ya udah akhirnya gue di situ langsung terjun jualan. Sampai dengan sekarang jualan telur nih. Sampai sekarang gue jualan kuliner pokoknya. Kuliner lah pokoknya ya. Berarti selain telur ada jualan yang lain nggak kuliner? Apa masih difokuskan untuk telur aja mengembangin? Awalnya sih gue pernah jual angkringan. Oh gitu, sempet juga itu ya? Sempet gue jual angkringan, karena kan gue hobinya kayak hobi bisnis gitu. Iya. Gue tahu langsung gue bikin sama gue. Gitu. Cuman gue nggak lama sih angkringan karena kurang karyawan. Oh, di mana itu? Sama di Jalan Gadang juga. Kurang karyawan sama kurang masak gitu. Kalau belanjanya masih saset lah. Belajar sih kayak bakso bakar gitu, gue cobain, cuman itu berarti sebelum ini telur-telur. Telur gulung ada, terus gue ngembangin juga. Oh, eksplor yang lain juga. Cuman okay. Menurut gue sih ini ya gagal sih, tapi gagal gue coba lagi dengan cara yang berbeda. Iya betul. Gitu. Emang kan harus terus mencoba ya Mas ya. Harus itu. Usaha nggak ada yang namanya langsung jadi lah ya. Itu namanya proses. Proses pokoknya. Betul. Berarti untuk sekarang udah fokusnya di telur, masih telur ya? Masih fokus ke telur. Itu telur semua itu. Cuman ada berbagai macam makanan, cuma berhubungan sama telur ya? Telur semua. Ada 4 cabang. 4 cabang. Itu sehari laku berapa porsi Mas? Isi nggak tentu ya. Paling patokannya telur. Patokannya? Telur. Berapa telur tuh? Sehari itu sekitar 25 kilo. 25 kilo? Iya. Sehari itu ya? Bisa sehari, bisa lebih. Bisa lebih. Oh, untuk keseluruhan 4 cabang ini? Cabang 4 itu. Soalnya bawa telur semua ya. Iya. Jadi enak nih. Aduh. Kalau karyawan ada berapa berarti Mas? Karyawan ada 4. Ada 4. Iya, ada berarti 4. satu cabang isi? Satu. Oh, oke. Itu di Jalan Gadang semua tuh ya? Jalan Gadang semua itu. Oh, tadi kan kita belum nanya nih, nama usahanya apa sih Mas? Nama usahanya awal pertama gua usaha itu namanya Telur Gulung Ciba. Telur Gulung Ciba? Iya. Apa tuh Ciba tuh? Ya, Ciba itu sih nama anak. Oh, nama anak. Namanya Ciba. Iya, namanya Ciba itu. Oh, jadi nama usaha nih. Nama usaha itu. Siapa tahu ngebawa berkah ya. Ternyata bener ini yang bawa berkah nih. Alhamdulillah. Rezekinya dari nama anak berarti kan? Iya. Akhirnya gua bikin telur gulung. Kalau telur gulung dong kan nggak kurang ya kan. Apa nih gue tambahin nih? Kayak nama anak gue nih. Sebelum lahir ya gue kasih nama dulu nih anaknya. Akhirnya ya udah sampai sekarang lah anaknya. Sekarang. Berarti dari mulai awal dibikin udah namanya Telur Gulung Ciba. Telur Gulung Ciba. Oh. Misalkan untuk karyawan udah berapa Mas Iqbal? Karyawan 4. Udah 4 ya? 4. Itu dapatnya gimana tuh? Dari mana? Awal sih gue merintis dari telur gulung dulu nih, ya kan. Gue telur gulung dibantu sama tetangga gue nih, bocah. Itu belum ada karyawan berarti? Belum ada karyawan. Nah, awal itu gue nekat buka lagi satu nih, martabak telur kulit lumpia. Nah, gue cari deh anak buah karena bagi gue, kayak gimana nih ya kan. Jadi gue asal aja gitu nyari anak buah kira yang pengamen nih buat adik. Oh kerja gitu. Iya.
Iya, dari iya, situ. iya. Berarti kan untuk memperdayakan juga lah ya, membantu mereka Membantu dia, Iya, ya kan, yang tadinya dia nggak punya apa-apa, ya alhamdulillah sekarang kerja sama gue ya. Iya, punya segalanya gitu. betul. Berarti anak buah itu masih muda juga atau Masih muda juga. seumuran juga berarti ya? Di bawah gue deh. Oh gitu. Iya. Tapi tinggal mereka juga di daerah-daerah tempat jualan Mas Iqbal juga? Masih di daerah situ Warkas juga. Oh, masih di situ juga ya? Iya, sebagian ada tinggal di gua, sebagian juga tinggal di rumah masing-masing gitu. Oke. Kalau misalkan target Mas Iqbal nih buat kedepannya apa sih cita-cita yang pengen Mas Iqbal kembangkan, entah di telur gulung pengen punya outlet di mana atau bercita-cita pengen buka usaha lain lagi nih? Apa gambaran kedepannya? Pengennya sih pengen lebih banyak lagi gitu. Cabang? Pengen coba membantu orang lain gitu yang membutuhkan pekerjaan gitu. Oke. Pengennya. Tapi usahanya masih di F&B pengennya? Masih. Masih ya? Iya. Ya kalau ada kelebihan ya nggak apa-apa sih kan. Iya, benar. Yang penting ada cuan ya. Ada cuan ya kan. Ada cuan bisa ngebantu orang lain. Nah, bantu orang lain apa gimana ya kan. Kita nggak tahu ya kan. Betul. Kedepannya punya PT apa gimana. Betul. Semua kan berawal dari yang kecil dulu ya Mas ya? Benar. Awalnya kecil dulu. Betul. Kecil, receh, dikumpul juga jadi gunung juga. Wah. Kan? Kalau kita tahu hasil dagang nih. Gaji-gaji pabrik mah kalah. Iya. Pokoknya mah dagang terus aja deh. Iya benar. Betul. Kalau kita udah tahu hasilnya ya, tapi kan dagang kadang surut, kadang naik. Iya, gitu. betul. Nah, ada naik turunnya ya Mas ya? ada turunnya, ada naiknya juga. Betul. Paling naik itu ya Lebaran. Lebaran itu rame. Lebaran. Kalau puasa? Wah, rame juga. Rame juga itu kan orang pengen buka ya. Pengen buka gitu. Jadi makanan-makanan kayak telur gulung, martabak telur, takoyaki, ya kan, sama martel itu. Ya diterima lah banyak customer lah. Yang penting sih gue customer. Iya, betul. Yang penting. Betul. Kalau pendapatan berarti lebih besar saat puasa daripada bulan-bulan? Lebih sekarang sih ya alhamdulillah sih. Semenjak gua punya lapak 4 nih, gua sih dagang itu bukan nyari untung gede, gua nyari berkahnya. Bener, gua nyari berkahnya itu di situ. Karena di satu sisi gini loh, gua lebih baik ngorbanin buat pelanggan gua. Gua kasih promo. Tadi kan misalnya contoh nih satu telur gulung kan satunya 2.000. Kalau 8 kan 16.000. Betul. Gua hilangin deh, jadi 15.000. Oh, diskon lah ya. Gua kasih diskon. Oke. Itu harga telur gulung 2.000. Harganya telur gulung 2.000 satunya. Berarti telur gulung ada martabak juga ya? Martabak juga. Berapa harganya? Martabak itu ada yang 8.000, ada yang 15.000 2 porsi. Oh, 2 porsi. Seharusnya kan 16 nih. Gue hilang 1.000. Oh iya. Jadi 15.000. 15.000. Iya. Kalau takoyaki berapa? Takoyaki seporsinya 10. 10.000 seporsi. Iya, ada 10.000, ada 15.000 gitu. Tapi berarti dari berapa macam tuh makanan? 4 macam ya? 4 macam. Paling diminatin itu yang jenisnya yang mana tuh? Alhamdulillah semuanya. Oh, semuanya rame tuh? Semuanya rame. Semuanya. Berarti itu benar-benar berkah doa ibu. Nah, itu. Yang penting sih poinnya ya kita kalau misalnya dagang ya satu nih gue kasih tahu. Gimana caranya makanan lu layak buat ke pelanggan lu. Nah, Mas Iqbal, kalau misalnya ke depannya nih untuk mengembangkan usaha, Mas Iqbal ada mengarah untuk ke franchise usaha Mas Iqbal sendiri. Pengen sih. Pengen. Kalau ada yang mau franchise ya silakan. Boleh tuh. Datang aja pokoknya. Datang aja. 24 jam pokoknya. 24 jam. Tinggal negosiasi aja lah negosiasi aja pokoknya. Gimana caranya. Betul. Kalau pengen ya silakan. Gitu. Tapi berarti 4 cabang masih sendiri ya? Belum franchise ya? Masih sendiri. Sendiri semua ya? Masih sendiri semua. Oke. Berarti sebelum kita akhiri, ada kata-kata motivasi gak nih? Buat anak muda mungkin ada juga nih yang pengen membuat usaha gitu, di dunia F&B kayak Mas Iqbal yang udah bisa dibilang sudah berjalan dengan sukses lah di dunia F&B kuliner. Boleh buat anak muda zaman sekarang nih, ya kan. Lo harus bekerja keras. Satu nih, bekerja keras. Lo harus coba apa yang lo pengenin, usaha lo apa nih. Berani coba tuh ya. Cobain dulu. Kalau misalnya lo gagal nih, coba lagi dengan cara yang berbeda. Oke. Gitu pokoknya. Berarti kerja keras, berani mencoba. Pokoknya. Tuh, doa jangan lupa ya, doa ya. Doa pasti tuh. Doa minta sama orang tua ya. Orang tua ya kan. Ntar jadi kayak Mas Iqbal. Aduh. Gitu. Oke, paling sekian Mas Iqbal. Makasih banyak atas waktunya di podcast kita. Moga-mogahan podcast kita dapat membawa suatu pembelajaran baru ya untuk teman-teman yang nonton.
Thank you Mas Iqbal. Ya, siap, Mas. Oke. Thank you. Sampai ketemu.